Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berhasil memangkas dari sisi pelemahan, di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua melemah di 0,82% di level 6.318,500. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi yang merupakan founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Pak Rio, langsung saja Pak, kita ulas dari sisi teknikal. Indeks harga saham gabungan hari ini cukup bergerak fluktuatif. Kemudian kabar baiknya adalah berhasil memangkas dari pelemahan dalam intraday terendah di Spanyol di satu tahun terakhir ke 6.215,562. Meskipun masih bertahan di zona merah, namun sudah diperdagangkan kembali di level 6.300-an. Pak Rio, analisis Anda? Ya Pak, jadi kalau kita lihat memang secara garis besar IHSG kita masih dalam fase downtrend. Cuman memang ada support yang cukup kuat di kisaran 6.300 sampai 6.400. Jadi memang kita lihat dalam 2 hari terakhir ini sudah sampai di level tersebut. Jadi memang adanya rebound intraday pada market hari ini juga salah satunya adalah karena secara teknikal 6.300 sudah tercapai. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dengan kondisi big picture yang masih sebenarnya downtrend, strategi pada IHSG lebih ke kalau ada kenaikan itu lebih ke kenaikan temporer sementara waktu. Nah, pelaku pasar mungkin bisa memantau ada 2 level yang cukup penting untuk diperhatikan pada IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama adalah gap terdekat, yaitu di level 6.620-an something. Itu bisa kemungkinan besar akan menjadi level resisten pada IHSG. Karena kalau melihat pergerakan hari ini di mana dibuka sempat turun, lalu sekarang sudah mulai rebound, at least rebound daripada pembukaan dari pagi, itu masih menyisakan ruang untuk kenaikan dalam mungkin beberapa hari ke depan. Tapi juga perlu dipantau satu hal di sini adalah area gap yang memang semakin lama semakin didekati, yang terbentuk dari sejak bulan April 2025 cukup lama, itu di level kisaran 6.120-an itu ada gap. Jadi mungkin saja indeks kalaupun pelemahan akan mungkin singkat ke arah level gap tersebut, tapi relatif 6.300 tetap menjadi support yang kuat pada IHSG kita. Baik, meskipun intraday tadi sempat ke 6.200 Pak? Ya, betul Pak. Jadi 6.200 memang pada dasarnya market kita ini masih dalam posisi yang memang agak labil, either dia itu ke 6.600 atau mungkin akan tutup gap dalam waktu singkat terlebih dahulu Pak. Baik, dari sisi sentimen Pak, terutama dari sisi domestik, cukup banyak menjadi perhatian terkait juga dengan MSCI, FTSE, kemudian kebijakan pemerintah yang memang cukup memberatkan untuk beberapa saham tertentu, dan hari ini Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan agresif 50% ke 5,25%. Kita ke kebijakan BI terlebih dahulu, Pak Rio, dari pandangan Anda, apakah kenaikan agresif ke 5,52% ini sudah diperkirakan sebelumnya atau ini di luar perkiraan Pak Rio? Ya, pada dasarnya kalau dilihat dari konsensus analis memang ada yang memprediksi kenaikan yang agak tajam seperti ini Pak. Dan memang sebenarnya cukup wajar untuk menjaga nilai tukar ya Pak ya. Pada dasarnya sebenarnya memang sekarang agak kontradiktif karena kita harus memilih rupiahnya aman atau mungkin ekonomi yang lebih di-boost, tapi pada dasarnya memang rupiah yang stabil itu memang tetap dibutuhkan untuk pelaku dunia usaha agar inflasi itu juga nggak terjadi begitu signifikan, kurang lebih seperti itu Pak. Baik, rupiah hari ini ke 17.600 Pak, menguat tipis tadi pagi, dan jelang penutupan tadi di pukul 15 waktu Indonesia Barat ini penguatannya lebih bertambah begitu. Bagaimana Anda melihat? Karena posisi indeks dolar masih di level atas, kemudian potensi inflasi tinggi masih terbuka, di mana konflik Timur Tengah juga masih kembali memanas, dan ada ruang kenaikan di Desember nih Pak dengan persentase yang terus meningkat dari minggu ke minggu.
Ya Pak, jadi kalau lihat dari sisi rupiah, memang penguatan ini memang relatif mungkin masih bisa kita ekspektasi sampai ke level 17.500 itu masih sangat memungkinkan. Tapi secara tren jangka panjang memang tren pelemahan rupiah terhadap US dollar itu masih tetap berlanjut. Nah, mungkin kita perlu lihat dengan adanya Ya. kebijakan baru dari Bank Indonesia ini, kalau misalnya rupiah kita bisa bertahan di level 17.500 terhadap US dollar, Ya. itu mungkin akan menjadi level equilibrium baru untuk dalam beberapa waktu ke depan, Pak. Baik, kembali kita ke pasar modal Pak, dari sisi saham-saham hari ini yang masih mampu bertahan dari perbankan big cap Pak. Hari ini tidak hanya perbankan big cap, saham-saham perbankan lapis di bawah seperti BRIS, BBTN, BDMN hari ini sempat melaju di atas 8%. Bagaimana Anda melihat daya tahan dari saham-saham perbankan big cap ketika Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk agresif menaikkan suku bunga? Pak Rio. Ya Pak, jadi kalau kita melihat memang secara kondisi itu mungkin akan menghambat laju kredit kurang lebih misalnya seperti itu. Tapi rebound-rebound yang terjadi seperti di Bank Mandiri, lalu di bahkan di second layer seperti BTN juga itu kita lihat lebih ke karena memang posisi harga sekarang sudah berada di level yang jenuh jual Pak. Oke. Dijual. Jadi seperti Mandiri sudah berada di level support di level 4090 tadi pagi, lalu BTN juga sudah berada di level supportnya juga, dan memang bisa dilihat bahwa mostly pagi tadi semua saham yang terkoreksi malah berakhirnya kan rebound secara intraday itu di sana. Jadi lebih ke arah technical rebound. Tapi kalau untuk gambaran besar, secara tren mereka masih cenderung pergerakannya mix to low, Pak. Baik. Boleh kita ke BMRI Pak, hari ini ditutup menguat di 2,42% di 4230. Intraday tadi sempat melemah ke 4110. 4110 support dari BMRI tidak Pak? Supportnya di 4090 mungkin Pak ya. Oke. Kurang lebih ya, mirip ya. Analisis dan rekomendasinya dengan posisi penutupan hari ini. Oke, jadi kalau kita lihat ada gap yang cukup lebar sejak pembagian dividen BMRI di level 4.600 sampai 4.300, tapi dengan penguatan yang ada sekarang, kita mungkin bisa melihat level resisten itu ada di level 4.400. Jadi dengan kondisi 4230 hari ini masih ada upside, tapi 4.400 harus dicermati sebagai level resisten jangka pendeknya, Pak. Baik, dari BMRI kita beralih ke perbankan lapis di bawahnya Pak. Ada BDMN, Bank Danamon, BDMN. Hari ini melaju kencang di 7%, 4740. Walaupun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih terbatas, Pak. Intraday tadi BDMN sempat ke level 5.000. Bagaimana Anda melihat laju BDMN? Tampaknya cukup unggul dibandingkan dengan pergerakan beberapa saham big cap. Ya, untuk BNMN ini hampir pasti terkait dengan rencana corporate action ya, dan akuisisi yang sempat beredar sebelumnya dengan MUFG segala macam. Jadi memang kita lihat tren naik masih tetap berlangsung. Iya. Dalam 1 bulan terakhir ini konsolidasi relatif sehat. Jadi sebenarnya secara teknikal kalau BDMN ini bisa bertahan di atas level 4.750, sebenarnya ada potensi keberlangsungan tren naik kurang lebih mungkin ke kisarannya itu di 5.200-an itu masih sangat possible Pak untuk saat ini. 5.000 hari ini level tertinggi tidak sih Pak? Salah satu? Iya, hari ini 5.000 ya. Oke, hari baik. Ini tertinggi 5.000. 4740 menguat di 7,48%, sementara tadi intradaynya sempat ke 5.000, level tertinggi sejauh ini yang dicapai oleh BDMN. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berhasil memangkas dari sisi pelemahan, di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua melemah di 0,82% di level 6.318.500. Secara intraday, indeks harga saham gabungan mampu memangkas dari sisi pelemahan dengan intraday terendah dalam setahun terakhir sempat menyentuh tadi di 6.215.562. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi tekanannya sudah mulai terbatas jika dibandingkan dengan penutupan dengan pelemahan dalam signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Ya, grafis yang pertama MNC 36 menguat di 0,40%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,72%, LQ45 melemah tipis di 0,29%, dan hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan.
Kemudian rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Keuangan menguat di 1,26%, infrastruktur menguat di 0,12%, pemberat masih datang dari barang baku. Hari ini aman masih melanjutkan koreksi dalam dan transportasi dan logistik melemah di 4,34%. Selanjutnya kita ke grafis saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa. Dari perbankan big cap ada BMRI 4230 transaksi di atas 1 triliun rupiah. Kemudian ada TINS ditutup menguat di 3060, PTBA juga menguat. Hari ini rebound setelah di perdagangan hari sebelumnya melemah signifikan ketika rumor aturan pemerintah masih belum status sebagai resmi. Di 2.800, BDMN hari ini juga menguat atau melesat ditutup di 4730, updatean penurut posisi deretan top gainers. Kemudian kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat ada Bumi pemirsa, nilai transaksi 1,9 triliun, sudah jauh di bawah level 200-an. BRPT masih melanjutkan pelemahan di 1725, TPIA masih melemah dalam. Hari ini kembali mencatatkan auto reject bawah pemirsa, sudah beberapa hari beruntun. Kemudian PTRO juga melemah di Rp4.070 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.